Sekarang kita masuk ke bab baru. Kita ada itu satu ya, ada pertemuan satu nanti kita ganti ya. Tapi bukan minggu, kita lihat dulu deh. Nanti saya coba ya, saya umumkan. Karena nanti tanggal 26 sampai tanggal 30 juga libur ya. Jadi ganti nanti lah itu ya kan. Nah sekarang kita masuk dulu. Nah sebelum itu ya, yang PR kemarin dikirim ke Google Classroom hasilnya ya. Minggu kemarin ya. Sudah, Pak. Di Google Classroom ya telah dikirim. Sekarang kita masuk ke materi bab baru, yaitu fungsi ya. Nah, fungsi ini dia berguna kalau kita programnya biasanya cukup kompleks ya, ada beberapa perhitungan atau permasalahan yang mau dipecahkan atau yang mau ditampilkan, maka kita bagi-bagi dia menjadi bagian-bagian terkecil. Di dalam pemrograman sebenarnya apa saja ya, jika hal tersebut makin kecil itu kita akan makin mudah untuk buat. Gunanya kita membuat fungsi. Nah, di luar fungsi yang sudah disediakan, seperti fungsi output, itu sudah dibuatkan di dalam library-nya IO stream, gitu ya. Beberapa fungsi matematika sudah disediakan dari fungsi CMath, gitu ya. Fungsi pengaturan letak tadi disediakan di fungsi di library-nya IO-manip dan sebagainya nanti ya, sudah ada yang disediakan. Ada yang dimaksud di fungsi ini adalah fungsi yang kita buat sendiri. Tujuannya apa? Untuk membagi masalah-masalah itu menjadi masalah yang kecil-kecil. Sehingga jika masalah makin kecil, pembuatannya makin mudah. Kesalahannya akan semakin kecil kemungkinan salah. Makin kompleks itu dalam satu program itu akan panjang. Maka dipilah-pilah. Kalau dulu di bahasa lain itu biasanya disebut prosedur gitu ya, atau subprogram gitu ya. Jadi dia di dalam subprogram tersebut ada satu permasalahan. Kalau ada 3 permasalahan dibagi dalam 3 subprogram. Jangan dibuat dalam satu masalah. Karena kadang-kadang permasalahan tersebut tidak selamanya langsung di waktu yang bersamaan diperlukan. Jadi kita bagi-bagi dia supaya kalau ada satu permasalahan yang masih bermasalah, yang lainnya tidak jalan. Jadi itu saja diperbaiki gitu ya. Jadi dia dipilah-pilah menjadi bagian-bagian kecil sehingga kita mudah untuk membuatnya. Dan dibiasakan, umpamanya dalam satu fungsi itu hanya satu masalah, satu bagian input dan satu bagian output. Jangan dipilah-pilah dengan digabung dengan bagian lain. Nah, waktu kita memanggil baru terserah kita mau ngapain dengan fungsi-fungsi yang ada tersebut. Nah, di dalam fungsi yang lebih dari satu fungsi yang kita buat, nanti dalam variabelnya hanya penamaannya ya nanti. Karena letaknya itu membuat namanya berbeda. Karena itu kan hanya dalam satu fungsi ya variabel saja. Nanti ada namanya variabel global dan variabel lokal. Karena dia lebih dari satu fungsi. Global itu berarti dia variabel tersebut bisa dipergunakan oleh semua fungsi yang ada. Sedangkan variabel lokal hanya dia di mana fungsi tersebut didefinisikan. Nah, sebaiknya untuk variabel global jangan terlalu banyak variabel global yang dibuat. Karena nanti dia akan mempengaruhi ya fungsi tersebut. Walaupun nanti kalau variabel global tersebut namanya nanti di dalam fungsi yang bersangkutan dibuat lagi, itu boleh. Hal tersebut tidak bisa dilaksanakan jika program hanya terdiri dari satu fungsi. Makanya nanti dia redefinisi. Ya kan? Tidak bisa kita definisikan yang sama lebih dari satu kali. Tidak salah dia kan, tapi kalau fungsinya satu di variabel global, satu lokal itu bisa. Ini gunanya untuk mendekomposisi, berarti memecah-mecah ya masalah. Dan kompleks menjadi masalah yang lebih sederhana. Semakin sederhana dia kesalahannya akan lebih kecil. Semakin kompleks dia, nah, masalahnya nanti dia juga algoritmanya juga repot kan. Nah, dengan sederhana dikumpulkan, baru nanti dia menjalankan secara keseluruhannya nanti.
Nah, hal tersebut, nah, cuman kita nggak ada waktu ya, sama kebetulan juga di robotnya, nah, di robot itu seperti itu dibagi-bagi. Satu hanya bagian yang apa namanya fungsinya untuk memajukan robot roda ya. Kita ada robot di kampus itu hanya untuk urusannya dia maju saja. Kemudian bagian lainnya dibuat untuk mundur saja. Dan saat kita mau dia maju dan mundur, kita panggil yang dua tadi. Tapi kalau kita dia mau belok, dia bisa juga kita buat fungsinya berbelok. Yang mengatur kecepatan roda ya. Nah itu seperti itu. Nah, angka-angkatan sebelumnya kita minimal 2 kali kita mencoba untuk hardware-nya ya. Sekarang kita ada software semua ya. Untuk mengatur robot Lego. Nah ini gunanya nanti. Kemudian nanti ada nilai referensi untuk hal-hal tertentu nanti variabel yang terakhir tersebut nilainya masih disimpan. Nah, nanti digunakan parameter referensi nanti. Kalau tidak, kalau fungsi biasa ya diulang lagi, dia akan memulai lagi dari nol. Contohnya kita sudah fungsi matematika kemarin, yang pangkatnya variabel gitu ya. Kalau pangkatnya bilang bulat, bisa kita gunakan dengan perkalian. Contohnya POW, perintahnya power ya. POW itu singkatan dari power, pangkatnya. Jadi kalau biasanya dia ngambil itu awalnya dari militer atau pemerintahan. Orang yang berpangkat itu dia punya tenaga, power ya. Punya power, dia pangkat. Contohnya X pangkat Y. Jadi POW X, Y. Kan gitu. Ini dia adalah fungsi yang sudah disediakan. Kita nggak tahu di prosesnya gimana. Yang penting jika saya masukin umpamanya POW 2,3, Z ya, Z sama dengan POW 2,3, yang pasti Z-nya hasilnya 8. Variabel Z sudah bersih 8. Gimana prosesnya? Nah, itu seperti kotak kita. Nah, fungsi seperti juga kita buat nanti. Pokoknya satu fungsi untuk tugas tertentu. Nah, tinggal dipanggil dia. ZPOW 2,3. Nanti di bawah lagi Y sama dengan POW 5,4. Itu akan prosesnya sama, cuma datanya berbeda kan hasilnya. Prosesnya sama. Jadi bilang dasarnya dipangkatkan dengan pangkatnya. Pokoknya 5,4. Tapi 5 dipangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 gitu perhitungannya ya. Nah, itu yang fungsi seperti itu. Jadi dia untuk fungsi yang menghasilkan nilai seperti ini. Waktu dipanggil ya, tadi ada variabel penampungnya. Baru sama dengan nama fungsinya, nama fungsinya. Nah, ini fungsi yang ada kita harus mengikuti, tidak boleh kita ganti. Oh, saya menjadikan pangkat ya nggak bisa. Karena di library apa namanya library matematikanya ini sudah namanya POW. Nah, yang bisa kita ganti-ganti ini adalah fungsi yang kita buat. Kalau saya juga mau bikin fungsi, namanya pangkat. Nah, isinya sini A, B gitu ya. Jadi baru A-nya diinputkan, B-nya diinputkan, dia akan sama dengan ini. Nah, untuk fungsi-fungsi yang sudah ada, nggak perlu kita gunakan, buat lagi. Gitu ya. Bisa sudah ada, itu apalagi kita buat. Biasanya tinggal kita panggil kan? Tinggal kita panggil. Kecuali kita nggak tahu, nah terpaksa kita buat. Ini sudah disediakan, kita nggak tahu, terpaksa kita buat. Nah, ini sudah ada di matematika kemarin ya. Tapi beberapa fungsi itu sudah ada. Kemudian fungsi akar juga contohnya kemarin kan. Fungsi trigonometri, kosinus, sinus. Yang dia dihitung adalah berdasarkan radian, bukan degree atau sudut ya. Ini algoritma dari flowchart daripada POW 2,3. Jadi dia akan menghitung perhitungan 2 pangkat 3. POW 2,2 pangkat 3. Artinya 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini perhitungan hasilnya. Jadi dia seperti kotak hitamnya, black box. Nah, untuk memanggil fungsi tersebut, ya kita memerlukan variabel. Tidak semua, nanti ada fungsi yang memerlukan variabel untuk menampungnya, ada fungsi yang tidak memerlukan. Ada dua nanti kan. Fungsi tidak memerlukan apa dia? Untuk yang memerlukan fungsi yang memerlukan variabel penampungnya dia dikirim dengan perintah return. Yang tidak perlu. Nah, langsung dipanggil pokoknya POW namanya. Tapi kalau POW masih nilai dia harus variabel. Enggak tampung di mana dia? Hasilnya mau diletakkan di mana? Kalau tempatnya tidak ada, memori tidak ada, tidak bisa kita panggil. Dia sudah ngitung tapi nggak ada tempat. Ini yang sudah ada ya. Langsung panggil Z sama dengan langsung sudah. Muncul lagi di perintah lain Z sama dengan. Tidak perlu kita membuat perhitungan itu atau
pelaksanaan suatu tugas itu berkali-kali, cukup dengan sekali kita buat, dan dipanggilnya bisa berkali-kali dengan bisa data berbeda atau data yang sama. Nah, kalau tidak pakai fungsi ya tetap kalau dibuat buat lagi rumus yang sama, perhitungan yang sama, input yang sama, atau input yang berbeda dengan permasalahan atau formula yang sama. Ini contohnya yang POW. Pokoknya yang kita masukkan adalah hanya 2,3. Jadi artinya udah masuk ke POW. Outputnya nanti dapatnya 8. Kalau 3,3 berarti dia 27. 10,3 berarti dia 1000 gitu ya. Dan seterusnya. Ini prosesnya di sini yang fungsinya. Ini input dari kita. Inputnya bisa variabel, bisa konstanta. Nah, awal-awalnya nanti kita buat konstanta dulu. Seperti biasa ya, kita buat konstanta dulu. Sehingga nanti baru variabel. Ini seperti kotak untuk termostat ya, untuk suhu ya. Jadi waktu kita atur gerakannya ini pada suhu sekian, di saklar ini ya, saklar tapi dengan suhu. Pada suhu sekian dia akan saklarnya akan nyala. Nah, nyala saklar itu akan on, itu tergantung mau kita apakan. Kita mau hubungkan kemana dia, apa ke motor, ya, seperti untuk listrik gitu ya, atau untuk ke bagian lainnya. Hanya dia hanya mengecek suhu. Nah, gimana prosesnya di dalam ini? Nah, ini fungsinya contohnya. Pokoknya jika kita masukkan geser nilai tertentu ya di suhu tersebut dia di bawah itu dia tidak akan aktif atau kalau saklar dia seperti saklar terbuka saja. Switch-nya akan tertutup jika dia pada suhu yang kita tentukan. Ini biasanya untuk pengaman biasanya ya. Karena suatu alat supaya dia panasnya nggak berlebih, contohnya pemastrikaan. Taruh pada suhu tertentu. Nah, kalau suhunya lebih dia akan mati listriknya sampai dia turun lagi. Nah, kalau dia turun dia baru aktif lagi sampai dia panasin lagi. Nah, seperti itu contohnya. Kalau itu air juga seperti itu. Umpamanya pengalian air jika ini tertutup, nah dia akan switch. Kalau dia kurang lagi, baru dia switch off lagi, on lagi. Nah, ini contohnya pemberian nama fungsi cuma sama dia dengan memberi nama variabel. Jadi nama variabel yang diperbolehkan itu nama variabel, boleh itu nama fungsi. Itu nama variabel terdiri dari huruf mau besar mau kecil ya, yang berbeda, kemudian tanda hubung dan angka. Karena angka tidak boleh paling duluan. Dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Dan tidak boleh menggunakan perintah-perintah yang sudah digunakan bahasa C. Kalau berdiri sendiri. Tapi kalau di cout kedua, boleh. Tapi kalau cout saja nggak boleh. Integer ditulis int, kecil nggak boleh. Tapi jika kita gunakan int huruf besar, itu boleh. Kemudian juga return, itu nggak boleh. Double nggak boleh, karena dia untuk nama, untuk jenis data. Nah, itu ya, berarti yang diperbolehkan untuk variabel itu boleh untuk nama fungsi. Bedanya dia ada pakai kurung. Kalau volume kubus, tanda hubung ya, tanda kurung itu variabel biasa. Kalau dia pakai kurung, dia menjadi fungsi. Ini harus fungsi ini akan dimulai dan diakhiri oleh tanda kurung kerawal. Kalau variabel tidak perlu, ya kan? Karena dia di dalam satu fungsi. Kalau ini tidak, ini nama fungsi. Nah, baru depannya nanti ada jenisnya. Fungsi ini jenisnya apa? Nah, di dalam kurung ini nanti bisa ada isinya, bisa kosong. Isinya berarti bisa variabel, bisa dia konstanta. Kalau dia kosong seperti ini fungsinya, berarti fungsi tersebut tidak menerima pengiriman data dari tempat lain. Berarti dia input fungsinya berasal dari fungsi dia sendiri. Diinputkan. Sign-nya diinputkan dia. Kalau dia ada datanya, ada isinya di sini, biasanya adalah berupa variabel, maka fungsi tersebut menerima data dari tempat lain. Jadi dia tidak perlu menginputkan data, dia hanya sudah menerima, diproses, dikirimkan lagi. Kalau dia kosong, berarti dia inputkan sendiri, proses sendiri di fungsi itu, kemudian dikirimkan ke fungsi pemanggilnya. Nah, fungsi pemanggil tidak selamanya fungsi main, boleh fungsi kalau lebih dari, kalau hanya dua, berarti dia fungsi main ya. Nah, kalau lebih dari dua fungsinya, bisa fungsi yang lain. Nah, bedanya nanti ada isinya atau tidak ya. Kemudian jika dia menghasilkan suatu nilai, maka dia dikirimkan dengan perintah return.
Kalau dia tidak menghasilkan nilai, walaupun dia ada perhitungan di situ ya, tapi hasilnya nilai, dia akan tidak perlu menghasilkan dan tidak perlu variabel tempat fungsi memanggilnya ditampung dalam satu variabel. Ini contohnya. Ini jenis, kalau cara biasa kan ini jenis variabelnya kan, ini jenis fungsinya. Jenis datanya apa fungsinya? Volume kubus. Nah, di dalam volume kubus itu ada namanya argumen. Yang sama dengan variabel ya. Argumennya itu namanya panjang sisi, jenisnya adalah double juga. Jadi kubus volume fungsi kubusnya berjenis bilangan bulat berjenis double, bilangan pecahan ya, double. Sedangkan variabel panjang sisi double juga. Ini dia argumennya nama dalam kurung. Keluar dalam kurung dia menjadi variabel namanya. Sama argumen variabel itu sama. Nah, karena sudah lengkap di sini, jadi data sama namanya, cuman nilainya belum ada kan. Jadi dikirim ke tempat lain nanti. Jadi fungsi kalau dia seperti ini, fungsi ini akan menerima panjang sisi itu dari fungsi lain. Yang dikirimkan, nah sama volume kubus juga namanya nanti fungsinya di dalam data pengirimnya. Nah, seperti ini contohnya. Kalau untuk kubus ya, dia kalau kubus itu kan panjang daripada apa namanya, setiap sisinya sama ya, sisinya sama. Panjang, lebar, tinggi sama itu disebut kubus. Kalau panjang, lebar, tingginya berbeda, itu disebut ruang. Sebenarnya ruang juga ya, cuma ruang yang mempunyai ketinggian, lebar, dan panjang sama. Kalau ruang berbeda panjang, nah, itu disebut ruang. Ini kubus tuh ya. Sama juga, kalau dia untuk luas ya, panjang dan lebarnya sama, disebut bujur sangkar. Sedangkan panjang dan lebarnya berbeda, untuk luas ya disebut persegi panjang. Nah, panjang dan lebarnya berbeda. Kubus juga gitu. Volume kubus, tapi volume ruang. Walaupun kubus ruang juga ya. Persegi panjang kan juga luasan segi 4 kan, sama segi 4. Bujur sangkar juga segi 4. Cuma dia berbeda antara sisinya. Nanti kalau yang sisinya berbeda kita sebut ruang. Nah, ini volume kubus itu adalah untuk hitung berapa volume kubus ini adalah panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu berarti dia dalam meter kubik ya. Nah, 1 meter kubik, 1 meter kubik berapa liter, nanti ada konversinya. Nah, sisi variabel bebas. Nah, ini variabel, nama juga bebas, tapi sama dengan nama variabel, nama fungsi disesuaikan dengan isinya apa. Volume kubus, saya buat di sini boleh nggak namanya alamat sebut gitu ya. Ya boleh saja, tapi kan nanti kita kalau memperbaiki program, alamat apa ya alamat? Berarti kan alamat kita kan ada ada nama jalan, umpamanya kan RT RW-nya, nah, padahal dia ternyata isinya adalah kubus. Nah, kenapa nama disesuaikan dengan isi? Saya buat Z di sini seperti tadi bisa, sini Z, di sini Y gitu ya boleh. Tapi Z itu apa, Y itu apa kita kan bingung. Tapi kalau namanya sesuai dengan isinya, Bang. Oh ini volume yang kubus berarti sisi, oh ini sisinya berarti dong. Tapi kalau kita buat sini X, double X, kemudian dalam kurungnya double Y. Nah, Y itu apa, Z itu apa. Baru kita bawa dulu, oh ini baru kelihatan ini perhitungan volume toh, gitu kan. Tapi kalau di atas nama, oh udah ketahuan, oh, penggunaannya ya. Usahakan nama dengan isinya itu sama. Asal buat boleh saja. Masalahnya nanti kalau umpamanya program ini disuruh perbaiki sama orang lain, orang akan bingung. Kalau menelusuri lagi gitu ya. Kalau yang bersangkutan buat tahu, oh tadi saya Z itu adalah untuk volume, Y itu adalah sisi gitu kan, panjang sisi ya. Itu kan hanya kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Jadi kalau kita perbaiki ke orang lain tidak mungkin dia akan membutuhkan waktu yang lama. Atau bisa saja dia nggak bisa perbaiki. Apa nih Z apa nih? Telusuri lagi. Nah di situ dia seperti ini, panjang sisi boleh nggak? S boleh. Tapi usahakan yang sama. Oh ini kalau S apa? Bisa juga sisi, bisa juga saku, juga kan terserah orang terjemahkannya nanti kan. Apaan sih? Tapi kalau panjang sisi, oh ini panjang sisi dong. Tidak ada lagi multi prestasi. Interpretasi orang sama. Oleh panjang sisi, tidak kubus. Karena volume kubus nih, panjang sisi berarti panjang sisi dari volume kubus dari sebuah kubus. Kalau S apa? Z sama dengan S kali S kali S. Akan membingungkan gitu ya.
Ini nama variabel, nama fungsi sama. Jadi usahakan judul namanya itu sesuai dengan apa fungsinya. Ya variabel ya dulu juga disesuaikan. Kan buat ABC terus, variabel A, variabel B, variabel D, juga bingung atau apa B itu apa sih itu apa. Kemudian jenisnya, datanya apa? Boleh nggak saya buat ini integer? Boleh. Jadi jika kubusnya nanti bermuatan pecahan, dia pecahannya nggak muncul. Nah, itu dia kan. Sebaiknya ini datanya apa? Jadi kalau ada kemungkinan ada pecahan, ya jangan buat bilang bulan. Sebaliknya boleh juga. Dia tidak ada pecahan, tidak buat bulan-bulan, nggak apa-apa. Pecahan tidak akan pernah muncul, gitu kan. Cuman dia sudah menyediakan data yang cukup banyak. Umpama itu kan nomor urut. Nomor urut itu kan ada batasnya yang terlalu besar, gitu kan. Itu kalau volume kan bisa besar. Itu kalau kita gunakan double, untuk apa? Udah pasti dia tidak akan menggunakan pecahan, udah pasti dia terbatas. Nah, kita gunakan bilangan bulat atau integer. Itu untuk membuat nama fungsi misalkan. Nah, ini dia di dalam fungsi tersebut hasil dari perhitungannya nanti ya. Kan perhitungan ini double volume dikirim dengan perintah return. Return nama variabel. Atau return langsung rumusnya atau perhitungannya ya. Boleh. Nah, ini yang di atas kan ini dia. Perhitungannya dulu di atas, pemecahan masalahnya, hasilnya dikirimkan dengan ditampung di sini. Atau langsung nanti ini yang langsung dulu aja tadi ya. Nah, di atas nanti. Dia terima, ini ada fungsi yang lain mengirimkan ya, mengirimkan data dari fungsi lain masuk sini. Kirimkan mamanya 10 masuk sini. Oh, panjang sisi itu 10. 10 kubus dengan argumennya isinya 10. Di sini panjang sisi. Volume berapa hasilnya? Panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Oh, 10 kali 10. Oh, 1000. Return kirim 1000 ke yang pengirim tadi. Cara keduanya sama terima tadi. Kita tidak perlu membuat perhitungannya langsung di return yang kita buat. Return panjang sisi kali panjang sisi boleh. Ini hanya 2 baris, tidak ada rumus sendiri, perhitungan sendiri, ini dia langsung return. Tapi biasanya untuk return yang langsung seperti ini, biasanya yang pendek-pendek. Ya. Perhitungannya agak kompleks, lebih baik kita gunakan kayak di atas. Jadi, sudah return, sudah ada jenis datanya, berarti ini datanya ada menghasilkan nilai. Nilai itu berarti dia, untuk jenis data bilangan kan, yang nilai. Kalau karakter tidak bisa, gambar tidak bisa. Nah, pada fungsi yang mengirimkan, nah ini kita ambil dulu yang konstanta ya, datanya konstan. Ini tadi dia pada sisi kan, ini full sama kan, kubus. Jadi pada fungsi yang memanggil, nah, karena dimasukkan nilai ini ada variabel hasil memanggil. Kalau buka lagi, isi dari volume kubus berapa? Boleh kan, hasil 1. Ini nama fungsinya. Sama dengan. Cuma di sini argumen 2. Karena konstanta ya, nanti kalau dia variabel nanti baru kita ada input. Ini kan tanpa input. Jadi dia kirim pertama nih. Kita panggil 2 kali ya, ditampung dengan tempat berbeda supaya kita tahu hasilnya berbeda nanti. Kalau ditampung variabel sama ya nimpa. Nimpa dia hasil pertama, nimpa hasil kedua. Ini tidak kirim. Jadi kebanyakan. Oh 2. 2 kali 2 kali 2. Oh 8 dikirim. 8 dikirim. Oh hasil 1 itu isi 8. Kirimkan lagi 10. Kita tidak perlu bikin rumus yang baru, perhitungan baru, dia akan hitung lagi 10 kali 10 kali 10 dikirimkan ke hasil 2. Kalau hasilnya 1 tadi yang 8 akan diterima oleh 1000. Jadi yang itu tampilkan hasilnya apa? Oh hasilnya yang 1 8 dan itu 1000. Tapi kalau kita kirimkan negatif gitu ya, negatif. Nah, nanti untuk data-data yang salah, nanti kita validasi datanya kita buat seperti kemarin. Apakah menggunakan if atau menggunakan while? Lebih baik menggunakan while ya langsung. Oh data Anda salah, ulang lagi. If dia tetap dihitung baru oh salah belakang. Kalau dengan ulang langsung. While kalau input nanti ya katakan sisi panjang sisi kubus kan? Sisi kubus, tapi sisi kubus jika kecil dari 0 salah, ulang lagi. Ini kan konstanta nggak mungkin ulang ya. Jadi inputnya itu terus kalau kita lihat. Nanti kita keduanya itu ya 10 kali 10 pertama 2 kali 2. Ada lagi ya dikerjakan lagi dengan data yang baru ya. Pokoknya setelah ini nih kita ini panggil lagi di sini dia. Disimpan dengan variabel lain pamannya. Hasil 5 volume kubus dapatnya ini 25 gitu ya. Jadi 25 kali 25. Jadi tidak perlu kita bikin setiap itu rumusnya
Itu perhitungannya cukup dengan satu fungsi yang menghitung pekerjaan yang sama ya. Jadi dia pekerjaannya sama supaya nilainya bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita isi sama ya sama terus dia. Jadi tadi pertama dia akan mengirimkan ke sini dari fungsi lain, diterima, diproses di sini, dikirimkan. Atau ini langsung ke sini. Ya, boleh. Return. Jadi dia menghasilkan nilai. Ini contohnya, nanti copy paste latihan 51. Konstanta ini ya, konstanta sama. Ini fungsinya. Fungsinya tadi ya, fungsi kita gunakan variabel volume ya. Atau boleh nanti ini return, jadi volume di atasnya dihapus. Nanti yang biru ini ya. Ini dihapus, ya, tombol volume, return volume, langsung return panjang sisi itu. Boleh. Dua versi diganti. Nah, ini fungsi yang memanggilnya, yang mengirimkan data. Oh, volume kubus kan. Yang pertama dikirimkan 2. Waktu masuk ke panjang sisi. Akan dihitung panjang sisi ke panjang sisi dapatnya 8. Oh, hasil 1 8. Volume kubus 8. Sehingga hasil 1 8. Kirimkan lagi 10. 10 kali 10 kali 10, oh 1000. Hasil volume kubus 1000, hasil 2 1000. Kirimkan lagi 5. 10 ditimpa 5. 5 kali 5 kali 5. 125. 125 dikirim ke volume kubus. Hasilnya 3. Hasil 3. Dapatnya 125. Baru tabel pertama. Nah, ini copy paste ya. 51 dulu. Ya, kalau program menjalankan hasilnya seperti ini. Ini terus. Nah, nanti saya share. Nanti kalian juga copy paste. Nanti kita cek hasilnya ya. Program 51. Ini dia yang program prosesnya. Jadi dia menerima data dari tempat lain, memprosesnya di tempat dia, hasilnya dikirimkan ke tempat pengirimnya. Ini kalau yang di atas, ini kan langsung definisi langsung persamaannya di sini ya, atau fungsinya. Ini bisa kita buat seperti ini di atasnya. Double hasil 1, hasil 2, hasil 3. Ini baru sininya dia hasil 1 sama dengan langsung fungsi, hasil 2 sama dengan. Ini boleh, ini alternatif ya. Yang ini bisa menggantikan yang ini. Jadi setiap hasil tidak ada lagi double sekali saja. Double hasil 1, hasil 2, hasil 3, baru hasil 1 sama dengan apa, hasil 2 sama dengan apa, hasil 3 sama. Ini sama dengan double hasil 1 fungsi pertama, double hasil 2 untuk fungsi nilai kedua, double hasil 3 untuk fungsi yang nilai ketiga. Mereka tidak langsung dia hasil. Tidak pakai double lagi. Double ini cuma sekali. Boleh seperti ini. Jadi di atasnya kita definisikan dulu. Baru ini kan persamaan pemberi nilai ya. Nah, ini kan tidak. Definisikan dulu, langsung hasilnya. Persamaan pemberi nilai. Itu tidak, ini double. Definisikan sekalian hasil perhitungan. Ini tidak definisi sendiri, hasilnya boleh dua-duanya ya. Nah, ini kalau kita jalankan ya, datanya konstanta kan. Berarti 2 dikirim ke sini, 2 kali 2 kali 2, 8. 10 kali 10, 1000. 5 kali 5 kali 5, 125. Dan seterusnya. Ini kalau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Dasar ya. Nah, kalau konstanta ya hasilnya makanya nggak sebuah pengulangan. Datanya tidak ada input ya, hasilnya ini terus. Ini salah. Ini minus 5 ya. Saya ulang dulu ya. Salah nih. Ini data yang lama ya. Saya total dulu. Katanya kan positif ya, pasti di hasilnya positif. Tim coba nanti di share ya, share-nya udah saya aktifkan ya. Ini agak lama kalau di Zoom kalau hasilnya ya, sama repeat ya, masih proses. Itu sudah muncul baru saya share. Hasilnya 8, 1000 sama 125. Jadi apapun yang dikirim oleh fungsi pengirim, nah kebetulan yang pengirim fungsi main ya, dua fungsi. Nah kalau main tidak boleh argumennya diisi kurungnya ya, maksudnya kurung diisi. Apa dulu ya?
Artinya kalau musiman ya harus tetap kosong. Nih, musimannya adalah main, isi datanya, itu aja. Nah, ini deh. Nah, ini kan ada isinya. Namanya filmnya kubus, argumennya banyak sisi. Jenisnya adalah double. Bilangan pecahan. Argumen nggak boleh ya. Nggak boleh di sini. Musuh dia hanya mengirimkan dan bisa menerima. Tidak memproses hasil dari fungsi lain. Inputnya dari dia. Tapi kalau fungsi yang kita buat, ada lagi fungsi yang lainnya. Umpamanya, saya menghitung volume, umpamanya volume semacam piramida gitu ya. Jadi dasarnya kan segi 4, itunya segi 4, tapi runcing ke atas kan segitiga. Nah, fungsi lain lagi, satu lagi. Kiriman akan nah, itu hasilnya. Nah, jadi hasilnya tetap apa namanya? Konstan. Ya, orang inputnya tidak ada kan datanya konstan. Nah, ini kita buat untuk tahap kanan itu, ini dia. Kita pelajari itu ya minggu kedua ya. Bahwa untuk meratakan jenis data itu kita menggunakan set V. Dan sini fungsinya manip ya. Input output manipulation. Cuman pecahannya nggak sebuah. Pernah bilang bulat sih. Set W. Jadi kalau kita mau pecahannya juga sama gitu ya. Kita buat hasilnya itu set precisionnya ya. Dan berapa angka dipakai. Kalau datanya pecahan ya, seperti ini. Kan nanti waktu input nanti ya. Kalau yang ini kan konstanta. Nah itu dia yang pertama ya. Nah kalau datanya ini kita apa namanya salah, itu tetap dikirim. Tetap dikirim cuma di proses. Walaupun hasilnya salah. Ya. Contohnya nanti umpamanya datanya ini yang kedua ya. Nanti di bawah. Nah ini tadi kan sama satu variabel ya argumennya hanya satu. Kalau datanya lebih nggak masalah sama ya. Itu hanya panjang sisi. Oh yang ini lebih baik. Tapi lebih jelas deh ya pemrogramannya. Ya, argumen yang menerima argumen fungsi volume kubus yang satu ya. Karena dikirimkan hanya satu. Terus tanya juga satu. Kalau dalam kurung ini lebih dari satu, itu bisa dengan koma ya. Nah ini kita latihan 51A. Di ruang. Di ruang. Dia ada lebih dari satu yang dikirimkan ya. 5,2,3. Jadi ada 3 data yang dikirimkan. Berarti yang menerimanya juga 3. Dan dia nggak peduli mana yang dulu, pokoknya data yang pertama masuk ke variabel pertama, argumen yang pertama, koma, masuk ke argumen kedua, koma, masuk ke argumen ketiga. Ini saya buat yang argumen pertama panjang. Yang keduanya lebar, yang ketiga tinggi. Berarti 5 ini masuknya ke panjang. 2 ini masuknya ke lebar. 3 ini masuknya ke tinggi. Siapa mau 5-nya itu menjadi lebar? Ya, boleh lemparnya di depan nih, lebar, atau 2 di depan, 5-nya di sini. Nah, harus konsisten kita. Pokoknya di bagian pertama dikirimkan untuk argumen yang pertama. Data yang kedua, argumen yang kedua. Data ketiga, argumen ketiga. Tidak bisa. Saya maunya panjangnya 3, Pak. Walaupun hasil sama nanti ya. Panjangnya 3. Tingginya 5. Gitu kan. Nah, ini 3-nya sepindah ke depan, 5-nya ke belakang. Atau tinggi yang taruh di depan, di argumennya panjang yang di belakang. Salah satunya boleh. Berarti ini pokoknya yang pertama, ini 5 pasti masuknya ke panjang. 2 masuknya ke lebar. 3 masuknya ke tinggi. Kalau tadi kan saya 1, pasti masuknya ke situ ya. 2 masuknya ya ke panjang sisi. Ya, hanya 1. 10 masuknya ke panjang sisi. 5 ya masuknya ke panjang sisi. Hanya 1. Nah, kalau ini ada lebih dari 1. Yang 5-nya masuk ke mana? Yang pertama. Karena dia di sini juga pertama dalam kurungnya ya. Dalam kurung nih, fungsi yang memanggil, dia akan mengirimkan 5 ke variabel pertama. Argumen pertama. 2 ke argumen kedua. 3 ke argumen. Jadi nanti variabel panjangnya isinya 5, lebar ini isinya 2, ini 3. Kalau saya ganti di sini, yang ini 7, yang ini 10, ya otomatis ini 7. Urut gitu ya, data pertama.
baru nanti akan diproses. Ah, kalau sini boleh nggak saya buat ininya, saya nggak mau panjang lebar tinggi Pak. Saya mau tinggi dulu saya buat, baru lebar, baru panjang. Namanya begitu maunya, nggak masalah. Kalau ini ya, ini boleh balik nggak masalah. Pasti hasilnya akan sama. Ini ternyata sama. Karena dia sudah simpan, panjang sudah menyimpan 5, lebar menyimpan 2, tinggi menyimpan 3. Ini mau dibolak-balik nggak masalah. Yang ini nggak boleh dibolak-balik. Argumennya ya. Kalau perhitungan di sini, itu nggak masalah. Ya, boleh. Tapi dia sama. Nah, maksud dia untuk perhitungan yang itu sama. Duluan yang mana, asal sama-samanya kali. Tapi kalau itu kita, ini panjang kemudian ininya tambah, itu lain cerita. Ya, harus dikurung yang jumlah. Kalau tidak, dia akan kali dulu. Yang kedua, setelah diproses, 5 kali 2 kali 3, kemudian masuk lagi. Yang lebar berubah, nilai 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 7, yang ini menjadi 4. Kemudian dikirim lagi ke hasil 2, ruang, hasil 2 sekian. Ini kembali lagi, ini menjadi 7, ini menjadi 5, itu seterusnya ya. Ini kalau saya ini dulu ya. Dulu saya jalankan dulu ini supaya cepat. Hasilnya sama dengan yang tadi, tapi dia perhitungannya 3 variabel yang berbeda. Kalau tadi kan sama, jika kita masukkan 5, semuanya 5. 5 kali 5 kali 5. Kalau kita kirimkan 10, jadi 10 kali 10 kali 10. Kalau ini kan tidak, ada 3 data. Data pertama masuk ke argumen pertama dari fungsi yang dituju. Kalau fungsinya ke fungsi ruang. Nanti saya coba buatkan fungsinya lebih dari 2 gitu ya. Kemudian 2 dikirim. 3. Hasilnya kirim ke sini. Jadi ada 3 kali pengiriman. Nah, masing-masingnya berbeda. Kalau tadi kan sama. Perhitungan 3 kali yang dikirim 1. Karena yang dikalikan itu saja terus kan yang sama. Bentar ya. Tenang lagi ya. Terus sebentar ya. Bentar ya. Prosesnya agak lama. Nanti baru saya habis maghrib kita cek ya. Nah, ininya sekarang lihat saya aja dulu. Maghrib kita cek. Saya sama dengan yang tadi ya. Karena datanya semuanya positif ya. Saya hasilnya positif. Kemudian ini rata belakang. Ini masih ada yang negatif. Sudah saya cek lagi. Datanya ada yang negatif. Oh, ini tujuhnya negatif. Ini salahnya nggak boleh. Masa volume hasilnya negatif? Volume itu paling kecil kan 0. Nanti kalau ditanya ininya, berapa liter motor kamu bensinnya? Minus 2 liter. Ini ketawain orang kita kan. Volume itu kan paling kecil. Yang kosong aja 0 kok masa minus gitu kan.
harusnya positif. Oh, sebentar, ini masih. Nah, ini selesai. Jadi karena di konstanta, nah kalau nilai kita salah, dia juga persen salah. Tadi saya minus 7 ini minus nih. Juga 70 dikali 4. 280 kan. 5 kali 2, 10 kali 3, 30. 70 kali 4, 210. Ini 35 kali 3 ya 105. Hasilnya. Tapi kalau kita kirim data lain lagi, dia akan proses lagi. Jadi perhitungannya tetap fungsi yang menghitung tetap satu saja. Tidak perlu kita membuat perhitungan-perhitungan baru untuk menghasilkan yang lain. Nah, ini contohnya kan masih konstanta. Nah, berarti beberapa ada nanti fungsi itu dia akan dipanggil dari beberapa tempat, gitu ya. Sehingga cukup kita buat satu. Nah, kalau kita tidak menggunakan fungsi, berarti pada bagian itu kita buat juga perintah itu. Di perhitungan yang lain, di tempat lain dibuat lagi karena dia menghitung lagi yang sama, gitu ya. Tidak tinggal dipanggil. Seperti ini. Jadi kita mau menghitung double, setelah ini umpamanya kan, yang ada di bawah lagi nih. Sebelum selesai, saya bikin lagi. Ini ya. Tapi variabelnya harus dibuat dulu ya. Ini saya tambahkan dulu karena variabelnya umpamanya ini tambah lagi hasil 4 ya. Saya buat. Katakan ini nilai yang salah dulu ya. Ini hasil 4 ini salah saya buat. Umpamanya ini 17. Ini 37 ya. Lebarnya 25 minus saya buat ya. Kamu tidak hitung. Ininya 13 tingginya. Nah, kemudian ini harus kita tampilkan kan. Ini sudah dihitung itu. Sudah dihitung. Tapi masih disimpan di dalam memori. Ya, harus kita tampilkan dong hasilnya. Ini supaya itu aja ya. Lalu kita tampilkan. Nggak perlu lagi kita membuat perhitungannya untuk menghitung. Cukup sekali saja. Nah, kita jalankan lagi. Tunggu lagi sebentar ya. Hasil 4, ini kan spasi ya, salah. Tidak boleh ada spasi. Nah, ya kalau pakai tanda hubung boleh, spasi nggak boleh. Tutup begininya ya. Ya. Oh, lebarnya nanti yang ini lebarnya harus saya tambahkan. Lebarnya ya, karena datanya besar tadi nih. Makanya dia saya tampilkan dulu ya hasilnya ya. Nah, hasilnya bukan salah. Tampilan kita yang tidak kita batasi. Hasil baru. 17 dikali 25 dikali 13 ini padahal saya batasi 4 ya. Jadi salah nih. Saya tambah dulu ini. Atau nantinya yang ini tidak saya aktifkan ininya ya. Oh, lebar datanya. Udah langsung aja ini. Ini terakhir hasil. Nah, pokoknya berapapun nilainya itu dia. Tidak perlu kita karena cukup panjang ya. Sebelumnya harus 4 kan hanya sampai 9.999 ya. 4 digit.
Ini tidak ada batas. Ya, sini kok salah ya? Cuma, oh, tuh, masih salah nih ya. Ini satu tuh. Hasil 4, karena random gitu. Hasil 4 kita tampilkan hasil 4 di sini, sininya itu hasil 3 ya. Hanya salah. Ini saya buat set nya berapa itu? Coba saya dulu ini. Ini tidak akan apa namanya? Tidak rata ya, karena dia set nya berbeda. Set 4 ya. 4 itu kan cuma hanya untuk 4 digit ya. Ini adalah 5 digit. Berapa digit nih? 10, cukup besar ya. Jelas ya. Tingkat ratanya nggak sama dengan 3 di atas ya. Ya, melebihi dia 5 digit ya. Melebihi daripada digit yang kita. Nanti kita buat dia 6 set W-nya 6 harus bisa. Kapanpun dia dipanggil, udah dia akan ini saya stop, saya tampilkan ya. Tidak perlu lagi kita hanya panggil, masukin datanya minus. Ini kan salah kan? Karena ini minus 25 kan? Ini salah. Tapi dia masih dihitung. Pokoknya bagi dia apa yang dikirim dihitung. Nah ini nanti ya kita batasi. Lalu ya, itu namanya validasi data. Jangan sampai data-data yang salah itu menjadi apa namanya dihitung itu apa kalau jelas salah kok. Capek-capeknya gitu kan. Kita ada koreksi nanti. Oh jika salah satu daripada variabelnya kecil dari 0, udah kirim 0 atau nggak usah dihitung. Gitu ya. Sampai sini dulu kita istirahat dulu. Nanti ditampilkan ya. Kita istirahat dulu untuk sholat maghrib sekitar 15 menit lah ya. Jadi kita mulai lagi. Mau 5 sehari. Satu A ya, salah satu aja ya. Karena itu sama yang satu. 3 data yang berbeda, satu data dihitung 3 kali. Silakan siapa dulu? Hasilnya ya. Kecuali ada yang salah baru kita cek. 51 apa ya? Bebas, satu A boleh, 151 juga boleh. Ini ya. Ini ya, Teguh ya. Ya, ya Pak. Nah, tutup Teguh. Coba si Mahesa sama Putra, ada siapa duluan silakan. Mahesa ya. Ya, terus tutup Mahesa. Ya, Pak. Putra, coba. Nah, satu aja ya, udah bebas. Nah, itu sebenarnya prinsipnya sama. Ya, cukup ya. Bentar ya, saya nanti dulu. Kita lanjutkan. Itu data konstanta ya. Jadi datanya itu terus. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Tapi sama jika input data kita itu data konstanta itu salah, itu tetap diproses. Maka nanti waktu dia pakai input variabel ya, nanti kita harus cek ada dua, apakah data yang salah tersebut langsung kita kirimkan nilai outputnya 0 gitu ya, atau waktu diinputkan kita cegat dulu input Anda salah sehingga kita
diminta memasukkan data yang benar. Nah, di datanya, data yang benar dimasukin. Atau nanti biarin aja lah. Yang penting di hasilnya enggak. Tadi kan masih tampil hasilnya ya. Nanti hasilnya nggak ada. Gitu ya. Nggak ada. Nah, itu bisa dua kemungkinan. Terserah mana yang kalau datanya sangat penting ya harus kita cek di depannya. Jangan sampai ada data yang salah yang kita masukkan. Nah, lanjutkan ke ini adalah parameter passing, berarti yang mengirimkannya ya, kan memasukkan data ke argumen jika fungsi tersebut menerima data yang contoh tadi ya. Nanti kita coba juga nanti gimana jika fungsi tersebut argumennya kosong, gimana datanya mau diproses ya. Kalau tadi kan datanya diproses, dia akan mengirimkan, menerima data dari tempat lain ya, dan memprosesnya di tempat dia. Nah, di sini kan tadi 5, 2, 3 tadi dikirimkan ke 5 masuk dulu yang pertama, 2 yang tengah, 3 yang pokoknya urutannya 5, 2, 3 ya 5 yang pertama. Kalau kita maunya 5 ini menjadi lebar ya lebar ini yang kita pindahkan ke sini. Nah, gitu ya. Yang pertamanya untuk lebar Pak, berarti argumen ini isinya lebar dulu. Yang pertamanya ini ayo tinggi ya, tinggi dulu gitu ya. Ini berarti yang ada isinya. Nah, dipaskan, dilewatkan ke sini. Baru dihitung, dikirimkan kembali. Kalau ini kosong nanti, nah, bisa juga ini kosong gimana? Jadi inputnya di dia. Fungsi tersebut menginputkan, memproses, dan mengirimkan. Ini kan fungsinya tidak ada input, dia menerima dan proses dan mengirimkan. Di sini dia hanya mengirimkan dan menerima hasilnya. Kebetulan baru 2 fungsi ya. Jadi kalau lebih dari 2 fungsi, bisa saja dia menerima dari fungsi lain. Itu yang parameter passing tadi. Dia akan memasukkan buat kue kita. Pokoknya kalau untuk kue ini ya buah ini yang masuk gitu ya. Sama kue ya, tapi dia datanya berbeda kan. Oh, tapi 5 pertama, berikutnya 10 yang pertamanya, gitu kan? Tak masuknya ke kue ya. Sama kue umpamanya. Jadi jenis buah apapun dia bisa masuk. Makanya data yang salah juga masuk tadi kan. Minus juga dihitung. Wah, kok masa lebarnya minus? Ya kan? Lebar terkecil itu adalah 0, berarti nggak ada lebarnya gitu kan. Atau tingginya terkecil itu adalah 0, nggak ada tingginya. Tapi dia masih dihitung. Nah ini pokoknya dia apapun dikirim, terima. Parameter passing tadi. Sampai simpan dia akan diproses. Salah kita kirimkan, dia juga salah. Prosesannya. Nah nanti kita akan singkat. Nah ini tadi dia untuk fungsi-fungsi yang menghasilkan nilai, ada datanya, itu bilang bulat atau bilang pecahan gitu ya, maka dia dikirimkan menggunakan return. Nah, untuk data yang salah tadi, walaupun dia nilainya ada ya, umpamanya tadi dia panjangnya minus, ya kan nggak mungkin ada panjang minus. Nah, atau sisinya minus, ya, nggak mungkin kan. Paling kecil itu kan 0. Kalau 0 nggak ada sisinya, berarti kan volumenya ya 0 kan. Sisinya 0, 0 kali 0 kali 0. Tapi kalau umpamanya minus, minus kali minus kali minus kan nggak ada.
Jadi dia nanti dikirimkan nol. Nah, kalau yang benar baru dikirimkan nilai yang benar. Jadi nanti ada dua hasil. Campangan sini kan if. Jika panjang sisinya kecil dari nol, berarti ada nilai negatif. Udah kirim aja nol. Ini kalau inputnya tidak kita validasi. Jadi validasinya di sini di fungsi. Pokoknya nilai salah udah kirim nol aja. Kalau inputnya kita validasi sebelum benar dia tidak akan dikirimkan. Ya, ada dua kemungkinannya. Tapi dia nanti yang pakai input ya. Validasi pakai input. Kalau konstanta nggak bisa kita validasi inputnya. Karena konstanta itu dia tidak berubah ya. Ini contohnya. Ini yang konstanta dulu ya. Nanti variabel bisa kita gunakan apa namanya inputnya yang kita cek atau yang kita cek itu fungsi yang menerimanya. Nggak usah diterima loh, orang salah kok gitu ya. Apa yang diproses. Langsung dikirimkan nilainya nol aja, orang salah kok gitu ya. Ada program 52. Ini ada yang minus ya. Minus, minus. Ada yang minus. Nanti kalau kita kirimkan pada saat di sini, ini yang sisi dulu ya, biar satu ceknya ya. Jika panjang sisinya, baru kita kirim minus 2. Minus 2 kan kecil dari 0. Tapi udah kirimkan 0 hasilnya. Tapi waktu 10, enggak. Panjang sisi kecil dari 0 salah, berarti dia panjang sisi adalah, volume adalah 10 kali 10 kali 10. Kirim lagi yang berikutnya, minus 5. Minus 5 kecil dari 0, udah kirim 0, nggak perlu diproses. Nah kalau tadi kan tetap dihitung gitu kan, tetap dihitung. Kita masukin minus udah dihitung juga. Nah contohnya 52. Copy paste sekalian ya, nanti sambil nunggu saya sampaikan. Mau copy paste, pakai 52, yang datanya ada data negatif tetapi tidak kita proses. Beda dengan tadi. Tadi saya kasih minus negatif, nah, dia masih hitung. Ya. Minus 2, jadi hasilnya nanti dia langsung 0 aja. Kalau nggak diproses sebenarnya kan. Sebenarnya bukan nilai 0 ya. Karena nggak diproses, kalau orang datanya salah. Nah, kalau dia hanya satu, gampang kita validasinya di fungsinya. Kalau datanya nanti lebih dari satu, nah, jadi masing-masingnya harus dicek. Panjang. Tadi ada kemungkinannya ya. Oh, panjangnya, panjang lebar tinggi tadi ya. Panjangnya kecil dari 0. Itu baru satu ya. Kecil dari 0. Atau lebarnya kecil dari 0. Atau tingginya kecil dari 0. Udah. Kirim aja 0 ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk menghitung. Tapi jika yang benar baru dihitung. Ada dua, ya kan? Nah, itu baru masalah kecil dari 0. Kemudian juga di mana-mana nilai panjang itu lebih besar daripada lebar. Nah, kalau di sini belum dibatasin nanti ya. Nah, kita cek lagi tuh. Jika panjang lebih kecil dari lebar, nah, diproses juga. Jika kalau tinggi bebas ya, ini bisa lebih panjang, bisa lebih, biasanya tinggi itu kalau tingginya tidak lebih dari panjang biasanya. Tapi kalau lebih dari sedikit itu bebas. Makanya yang penting lebar. Makanya disebut lebar, panjang dan lebar itu panjang itu lebih besar daripada lebar. Nah, di sini belum kita batasi ya. Ya min 2 tadi kan, no. 10 ya, 10 kali 10 kali 10. Min 5, no. Ya. Karena diceknya di fungsinya. Karena ini tidak bisa kita cek, cegat dia di input. Karena inputnya konstanta ya. Kalau nanti saya in baru bisa. While, nah, hanya sisi kecil dari 0, inputkan lagi, input anda salah, ulang lagi. While lebar kecil dari 0, inputkan lagi, lebar salah. While tinggi, panjang sisi kecil dari 0, kemudian tambahkan lagi untuk lebar. Selain kecil dari 0, dia juga harus lebih kecil daripada lebar, lebih panjang gitu ya. Nggak mungkin. Oh, panjangnya 10, lebarnya 50 kan nggak mungkin. Jadi 50 yang dipanjang harusnya kan. Berapa kali berapa ruangan kamu? Ruangan kamu bujur sangkar apa enggak? Oh enggak. Berarti panjangnya berapa? 5. Lebarnya 12. Ya enggak mungkin kan? Ya 12 itu yang menjadi panjang. Namanya panjang ya. Nah, di sini belum kita kontrol ya. Jadi kalaupun pamannya panjangnya masih lebih besar daripada lebar, ya dia masih diproses. Lebarnya masih lebih dari panjang ya, dia masih diproses. Yang sisi ya. Nah, sambil dulu yang 52A ya, 52A sekalian. Ada dua dia. Nah, ada 3 data. Ada panjang,
Ada lebar, ada tinggi. Ini jika ada yang minus, satu atau dua, atau tiga-tiganya gitu ya. Oh, tidak boleh minus. Nah, sini dia. Jika panjangnya kecil dari 0, or, atau ya, salah satu. Lebar kecil dari 0, or, atau tinggi kecil dari 0. Dengan minus salah satunya, dia hasilnya akan minus. Jika benar, salah satunya ya, dia akan minus. Minus, pasti dia kirimkan 0. Jika tidak, baru dihitung panjangnya berapa, lebarnya berapa, dikirim. Di sini contohnya ada 3. Ada 3 data, ini 2 yang minus, ini 1 yang minus. Ini data di tengah saja yang dikirimkan, yang atas yang di bawah tidak dikirimkan. Karena ada variabel panjang atau lebar atau tinggi yang nilainya kecil daripada 0. Sehingga nanti datanya, walaupun yang ini ya, ini positif nih hasilnya ya. Di atas 5 kali 2, 10. 10 kali 3, 30 ya, minus ya. Minus 10 kali minus 10. Tapi kan tidak mungkin data ini minus, ini nggak mungkin minus. Walaupun hasilnya sama ya, positif. Tapi itu salah. Makanya kita cek. Sehingga nanti dia data yang salah tidak diinputkan lagi. Terus ambil. Sehingga hanya memproses data yang benar saja. Contohnya tadi juga. Ya, kan? Ini kenapa kok nol? Ya ini ada minus datanya. Panjang, lebar, dan tingginya minus. Ini benar. Ya ini kenapa? Ya ini lebar, panjangnya yang minus. Proses. Itu data yang konstanta ya. Nah ini dari 52 atau 52A, salah satunya coba di-share. Sebutin nama dulu ya, biar langsung terbuka. 52 atau 52A bebas ya. Tolong di-share. Ini data yang negatif. Ini data konstanta tidak bisa kita dari input yang kita cegat, karena dia datanya konstan. Sudah selalu salah atau selalu benar deh ya. Nah, kalau data variabel tergantung dari input dari kita. Bisa benar, bisa salah. Makanya kalau salah dicegat. Nah, kalau ini dia udah pasti selalu benar atau salah. Cegatnya di fungsinya. Kalau di input yang kita cegat, berarti fungsinya nggak perlu lagi. Oh, datanya sudah data benar yang masuk. Cabangnya nggak perlu lagi. Pasti yang benar yang masuk. Sebelum benar dia tidak akan dikirim. Gitu ya. Coba ini di share. Salah satu aja. 52 atau 52A. Ini masalah ya. Nah, ya. Ya, Pak. Ini mana yang minusnya kamu tadi? Oh ya, di atas sama yang bawah. Ya. Saya coba yang berikutnya. Silakan. Putra atau Teguh? Ya. Ini siapa? Teguh apa Putra nih? Sempat baca. Teguh, Pak. Teguh ya. Satu lagi Putra terakhir. Coba. Tutup dulu Teguh. Coba Putra. Bebas ya. 52 atau 52A. Ini masih konstanta, ini sangat sederhana. Ya. Ini 11 ke 1000 ya. Ininya nggak kamu ganti terus 10 ya. Ini 10 harusnya ya. Nah, cukup. 10 itu harusnya bukan 11 ya. Sekarang kita lanjutkan untuk data-data yang variabel. Di data-data konstanta nggak perlu kita hanya 52A ya. Konstanta. 52B sama ya. Nggak usah sama. Pokoknya ya, tadi kan 0 ya. Ini kosong aja ya, nggak usah. Sama. Nah, ini 52C. 52C sini kita data tadi kita buat variabel. Data variabel sekarang ya. 52C ya. Bentar saya cek dulu yang ininya. Kalau kebanyakan kita tutup aja ya. Sekarang 52C. Masalah 52B nanti. Kita buat datanya itu variabel. Nah, di situ nanti ada dua pilihan kita untuk validasi datanya. Apakah di fungsinya atau di inputnya. Nah, di input fungsinya nggak perlu berdua ya. Kalau ada fungsinya ada benar, di inputnya ada benar, apalagi fungsinya dicek. Bebas ya. Jadi kita harus mengontrol data yang salah. Kita cek dulu ya.
Ini sekarang datanya variabel. Jadi kita yang menentukannya. Jadi kita coba tampilkan yang latihan 52. Jadi 52 sama 52A ya. 52B tadi ya. 52, 52A, 52. Ini yang 52C-nya ya. Sudah kita tampilkan dulu ini apa. Yang input variabel. Dia sama dengan 52 ya, 52. Kanan sisi ya. 52. Ini ya persis sama. Sudah dicek. Pokoknya nilai yang salah tidak diproses. Nah, di sini inputnya variabel. Nah, sisi satu berapa, sisi dua berapa, sisi tiga. Jadi jika dia minus, masuk sini deh kan, kirimkan ke atas. Jika minus, kecil dari nol, udah kirim nol. Jika tidak, baru diproses fungsi sesungguhnya. Nah, gitu juga nanti yang dua ini, 2C, 2D-nya untuk ada 3. Panjang, lebar, dan tinggi. Sama. Nah, tadi datanya dulu lebih panjang ini ya. Oke. Masukin panjang, lebar, dan tinggi ruang 1. Kan? 1 lebar, tinggi. Spasi nanti ya. Yang boleh panjangan itu. Nah, kemudian yang kedua, jika ada minus, sama dengan tadi dicek. Ada 3 cekannya ya sekaligus. Panjangnya harus kecil dari 0, juga dikirimkan 0. Jika lebarnya kecil dari 0, juga. Dua-duanya kecil dari 0, juga. Jika tiga-tiga kecil dari 0, juga 3. Atau salah satunya. Kalau salah satu atau lebih, dia akan dikirimkan data 0. Yang benar, tiga-tiganya harus benar. Karena tidak ada volume yang salah satu sisinya atau apakah panjang, lebar, atau tinggi yang kecil daripada tepat. Nah, inputnya nanti setiap orang berbeda. Beda dengan tadi ya. Jadi siapapun yang menjalankan programnya dia akan sama. Sekarang dia tergantung dari input karena inputnya variabel. Bisa semuanya benar, bisa semuanya salah, bisa ada yang benar, ada yang salah. Kalau tadi kan selalu, kalau yang pertama kita buat minus, ya minus yang sama aja salah. Yang lainnya benar. Jika pertama dan kedua kita buat salah, berarti yang ketiga saja yang benar. Jika tiga-tiga kita buat data salah, dia akan hasilnya salah. Siapapun yang menjalankannya, hasilnya ya seperti itu. Nah, ini contohnya yang datanya variabel. Nah, ini biasanya yang kita gunakan. Tadi dibuat kosakata supaya kita memudahkan dulu untuk fungsinya seperti ini. Nah, ya, masuk sisi kubus pertama. Kita masukin di minus dulu. Minus 45. Itu yang kedua diminta 23. Yang keempat minus 235. Jadi hanya yang pertama, yang kedua yang diproses. 23 kali 23 kali 23. Yang pertama udah ada minus, sudah. Nggak usah dihitung. Tiga agak sakit. Baru ininya yang kita buat lebarnya sama. Pokoknya ininya, maksudnya lebarnya berapa nih supaya dia sama ininya ya. Walaupun datanya berbeda, ada yang 2 digit, ada yang 3 digit gitu ya. Kita buat yang agak lebar, jangan buat 4, itu buat 6. Tampilannya ya. ZW 8 kurang tadi kan? ZW 8 ya. Kalau hasil. Ya, ini. Ini kita buat 8 juga. Cuma 8. Itu lebih sederhana karena sisinya ya.
Kalau nanti untuk apa namanya ruang, nah itu berbeda tiga-tiganya, harus tiga-tiganya. Buat yang besar tadi ya. Nah, sekarang umpamanya saya benar lagi sekarang. Kita benar dulu semua ya. Buat nggak pakai pengulangan. 12, 23, 34 kan? Nah, sama ya kan? Kebetulan variabel sama. Ya. Semuanya ini 12, ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sama kan? Ini yang enggak ya, karena ini 8 ya. Ini berapa nih? Ini udah 9. Ininya sama, ininya yang enggak pertemuan. Tapi yang ininya nanti kita ubah lagi. Gambarnya jangan berapa nih? Ini kalau ini aja udah nggak bisa. Jadi 8 kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 12 kita buat. Itu 5, 7, 12. Untuk ininya. Jika datanya besar nanti ya, kamu bisa sesuaikan. Hasilnya nggak salah, ya kan? Hasilnya nggak salah. Buat ini 213 sampai apa? Kalau tadi ininya nggak perlu 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Supaya dia sejajar. Maksudnya. Kalau sejajar juga nggak apa-apa. Tampilan aja. Yang penting hasilnya benar. Hasilnya mungkin. Hasilnya itu hanya untuk melihat, oh ini rapi ini programnya. Itu ya. Beratakan ini tadi. Coba yang benar dulu ya. 12, 23, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, ini kan sejajar. Gambarnya suka buat sejajar, ini sejajar. Rapi kan kelihatan. Nah, yang salah. Minus 12, 2, 3, 4. Minus 1, 2, 3, 4. Jaga kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Ini 7 lebih nih. Ini atasnya sama. Ini kelebihannya. Harusnya, karena minusnya dianggap ya. Ke-6 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, geser. Nih, kelihatan masih ini ya. Kata 6 tadi ya. Kita buat lebar untuk datanya 6. Nanti kita membuat lebih besar aja nih. Kan? Terus buat 8 aja ya. Kalau ada minus, kita lupa tadi ada yang minus soalnya ya. Tutup dulu ya. Itu yang baru yang ini ya, nanti baru kita share yang ini. Supaya ini cepat. Kalau tampilan nggak terlalu ini ya, itu hasilnya. Kita buat yang datanya salah, datanya benar, hasilnya seperti apa. Ini programnya nggak perlu kita ubah kan? Itu kita tampilkan. Jika di minus 12. 1, 2, 3. Ini minus 1, 2, 3, 4. Ya. Tidak semua kan. Ini karena sebut 8 kan sudah. Itu kosong depannya ya. Kosong. Karena bilangan kan belakangnya sama. Ini pakai set precision ya. Set precision. Kita atur satu angka di belakang koma. Fix set precision. Nih, fix set precision. Ini cukup sekali ya. Kecuali nanti yang satu di atas satu angka. Satu di bawah apa? Itu di bawahnya buat lagi di sini nih. Nah, di sini. Oh, ntar lagi set precision 2. Oh, yang ketiganya beda lagi, set precision 3 gitu ya. Ini semuanya bilangannya desimalnya satu angka di belakang koma. Tadi. Kemudian lebar datanya yang ini 8, yang ini 12. Dari kanan ya. Ini 8 tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini dia. Makanya kan spasi kan. Spasi ini nggak hitung ya. Spasi dia 8. Terus spasi dia lagi. Bukan dia lagi ya, 8 di sini. Nah, kalau ini kita spasi, nih. Set W ini nggak kita spasi di sininya. Ya. Ya, rapat. Kalau pas 8. Ini kan
pas 8 pun dia tidak dapat karena sisa gitu. Panjang ini juga, ini kan sisinya, punya sisi. Nah, itu yang satu data. Satu data ada 3 dia kan. Nanti gimana kalau nanti kita bandingin. Yang 3 data yang berbeda. Tadi kan walaupun di prosesnya 3, makanya tetap satu kan. Tuh. Ini yang saya selesaikan dulu ya. Nah, ini 3. Panjang beda, lebar beda, tinggi beda. Nah, ini kan dia. 3. Panjang, ini juga kita set. Untuk panjang sendiri set 5. 7 tadi ya. Oh, datanya berbeda, nggak usah 5 cukup. Ini 8 ya. 3 data. Panjang 1, lebar 1, tinggi 1. Panjang 2, lebar 3. Yang dihitungnya di sini sama. Cuman dia cek atau validasi datanya juga 3-3-nya. Tidak boleh hanya, kalau tadi kan sisi 1 aja ya. Kalau 1 aja nanti data yang lain salah tetap itu. Nilainya nanti ada yang minus. Panjangnya jika kecil, udah nggak usah. Lebarnya jika kecil, udah. Tingginya lebih kecil dari 0, ya udah nggak usah dihitung. Nah, ini bisa kita ganti. Ini saya nggak mau di sini Pak, ini nggak ada. Langsung ini aja. Berarti di sini kita cek. Kalau panjang, ya, while. Nggak bisa begini dia harus CO-nya satu-satu, C ini satu. Atau bisa sekaligus juga. Jika while panjang 1 kecil dari 0, kemudian or ya, panjang lebar 1 kecil dari 0, or lagi tinggi kecil dari 0. Nah, kalau hal tersebut jika salah satunya atau 3-3-nya salah, udah lagi. Jika panjangnya besar dari 0, lebar besar dari 0, udah. Jadi ya, salah lah. Bisa baca di sini. While di sini ya. While. Kan? Nih, kita copy ini. Kayak or. Yang 1 kecil dari 0, or gitu ya. Lebar 1 kecil dari 0, or. Tinggi 1 kecil dari 0. Ya, dari bawahnya ulang lagi nih. Saya input Anda salah, pokoknya itu ya. Ini saya buat ini nanti saya hapus lagi ya. Nah, sininya kita lagi ini masukkan panjang lebar tinggi ruang salah besar ya, nah gitu dia. Nah, kita tidak ada lagi nilai-nilai yang salah yang ini dia. Udah, jika salah satu inputnya minus, udah ulang lagi. Itu juga nanti yang kedua. Nah, kan repot itu. Kita mau siap ini dicek, atau udah biarin aja lah, dia salah dulu, nanti baru di atasnya kita cegah. Nah, kita gunakan ini tadi. Kalau while, ini hilang. Dari sini ya. If ini. Nah, hilang. Nggak perlu. Karena dia sudah tidak akan pernah lagi ada input yang salah. While gitu ya. Itu while 3 kali. While untuk hasil 1, ini ruang 1, untuk ruang 2, dan ruang 3. Kalau di sini cukup sekali aja, semua untuk masuk ke sini. Mau yang 1 kayak ruang 1 kayak dicek, yang 2 juga dicek ke sini, ya, jadi tidak akan pernah salah. Nih, saya coba ya. Bandingin yang tadi masih saya tampilkan nih. Ya, saya tampilkan nih. Tapi mengiakan ya. Saya tampilkan lagi. Ya, kita tidak akan lagi memproses nilai yang salah. Nah, nanti itu bisa dimodifikasi. Oh, saya nggak mau Pak, yang salah kok nilainya. Pokoknya nilai yang masuk ke fungsi pengolah tadi, fungsi volume gitu ya, harus selalu benar, tidak ada yang salah. Itu bisa. Yang penting hasilnya sama kan, tidak akan pernah salah, cuman hasilnya tidak akan pernah salah yang tampil. Tetapi kalau yang ke cabang yang benar dan cabang yang salah di fungsi volumenya, maka ada kemungkinan datanya nol. Nah, jika inputnya salah, nggak usah diproses. Salah kok nggak diproseskan. Ini saya kita tampilkan.
Kita masukin permainan yang benar dulu. Kok kubus dulu. Salah. Salah ini saya. Buat D. Oh, ya. Salah. Bentar. Nanti saya. Cuma sini juga bisa digandeng. Nah. Jadi untuk input yang lebih dari satu, kita ada beberapa cara input. Masing-masingnya di enter dulu atau nanti ini panjang lebar tinggi ruang satu. Berarti di spasi ya. Spasi dulu. Maka saya urat aja dulu ya. 2, panjangnya mulai dari 5, lebarnya 4, tingginya 3. Ya. Yang kedua 6, ininya 4, ininya 2 tingginya ya. Yang benar dulu. 8, lebarnya 6, tingginya 4 ya. Yang benar semua ya. Itu diantara. 5, 4, 3 ya. 5 kali 4 kali 3. 20 kali 3, 60. 6 kali 4, 24 kali 2, 8. 8 dikali 6, 48 dikali 4, 190. Nah, ini yang benar ya. Nah, jika ada satu yang salah dulu. Satu dulu yang salah. Banyak. Minus 5, 3, 2. Ya. Yang keduanya 6, minus 4, 3. Kemudian ini 8, 6, minus 2. Nah, contohnya ya. Semuanya ada minusnya kan? Di sini semuanya 0. Tidak ada yang. Nah, ini lebar tinggi, lebar panjangnya yang salah, ini lebarnya yang salah, ini tingginya yang salah, udah semuanya. Kalau tadi semuanya benar. Gitu ya. Nah, ini coba di share. Kalau ini dua-duanya ya, ini dua-duanya ya. 5 berapa tadi? Karena ini berbeda input soalnya. 52C sama 52D ya. 52C-nya apa namanya tadi? Kubus ya. Hanya satu input. Cuman 3 kali, karena 3 kali fungsi dipanggil ya. Nah, coba di-share dulu. 53C dulu. 5 berapa tadi? 52C apa 53? 52C ya, 52C dulu yang kubus. Inputnya cuma 1, 3 kali cuma 1. Ya, 5, 6, 4. Ya. Coba yes lagi dulu Teguh. Coba ada yang minus. Bebas yang minusnya mana ya? Yes dulu. Klik dulu situ, klik baru yes. Y. Bentar. Nah. Ada salah satunya atau lebih dari satu yang minus ya. Yang lainnya bebas. Pokoknya ada minusnya. Terus dia 0. Nah, cukup. Tutup Teguh. Putra sama Buana. Teguh siapin yang 5 D-nya ya. D ya. Coba. Ini siapa? Bisa, Pak. Nah, ya. 16. Ya. Coba yang benar semua, Mesa. Yes dulu. Ini kan ada yang salah ya. Benar semua, Mama. Nah, itu yang salah gitu ya. Jadi kita coba yang benar, baru nanti. Nah, cukup benar. Tutup, Maesa. Sekarang Putra. Sambil disiapin yang 52D-nya ya. Ini yang benar semua ya. Coba yes dulu, ada yang minus datanya. Yang minus salah satu bebas ya. Nah, sekarang siapin, tutup dulu Putra. Ininya. Yang itu 52D. Yang benar dulu semuanya ya. Berarti datanya ada 3 ya. Berarti data pertama spasi, kedua spasi, ketiga baru enter. Biar ininya lengkap. Sebenarnya enter nggak bisa, cuma kepanjangan ke bawah dia nanti. Spasi, data pertama spasi, data kedua spasi, enter. Nah, yang benar dulu ya. Ini Putra Teguh ya. Bisa, Pak.
Mahesa nih, ya. Coba Ya, salah Pak. satu, apakah panjang atau lebar atau tingginya yang negatif, Mahesa. Coba. Yang mana aja boleh ya, bebas. Mana aja boleh. Kan bukan. Jangan semua nanti ya ada ini ya, nanti ada yang benar juga. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, siap, Pak. Masih ada satu lagi. Ada yang di bawah ya. Di bawah masih Oh ada. iya, Pak. Di bawah positif semua. Jangan ada Positif semua, Pak. yang kelihatan data yang salah ya itu ya. Nah, coba tutup. Teguh atau Putra, silakan. Yang benar dulu semua ya. Nah, Teguh ya. Benar Betul, ya. Pak. Ulang lagi Teguh. Ulang lagi yang datanya ada salah satu saja. Yang dari apakah panjang atau lebar. Yes dulu, yes dulu. Yang salah satunya saja. Yang ada yang min ya. Bebas minnya di mana. Tapi jangan ruang yang berbeda ada yang positif semua ya. Jangan ada min semua nanti kita takutnya. Nah, itu pokoknya ada yang benar, ada yang salah. Itu berarti kita udah benar gitu ya. Nah, ya benar. Tinggal Putra. Ini yang kita gunakan daripada kita while ya, karena while-nya tiap-tiap itu tuh. Tiap input di while. Nah, jadi atau cuman nah ini siapa nih Putra ya? Nah, coba yang semuanya benar datanya Putra. Yes dulu. Klik Y. Ya, coba data yang benar semua lagi ya. Di sini kita pokoknya mau lebar mau tinggi yang penting positif ya. Nggak dibatasi nih. Ya cukup. Nah, kalau kita batasi lagi, kita baru di inputnya while-nya baru di while-nya. Jika lebar lebih besar dari tinggi, ulang lagi. Jika lebar lebih besar dari panjang, ulang lagi. Tapi yang kalau tinggi ya terserah ya. Jam 7 ya, lihat dulu. Bentar. Ada ini enggak? Kalau masih banyak kita. Nah, ini udah pindah ke materi ya. Fungsi tanpa return ini minggu depan kita ini kan. Nah, ini kebetulan nanti kita tanggal 26 sampai saya ini dulu ya.